Segala puji dan syukur kepadamu Bapa di surga. Oleh anugerah Tuhan maka kami buka ibadah kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, yang akan ambil bagian di dalam pelayanan. Kami minta anugerah kemurahan Tuhan supaya Engkau mengurapi mereka, Engkau pakai mereka menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya mereka akan membawa jemaat Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini kami akan bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari awal sampai akhir ibadah ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja dengan luar biasa, nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan Engkau dimuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Biar Engkau menjamah setiap hati kami yang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku.
Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhi setiap kami, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami, umat-Mu yang menyembah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita mau menikmati kasih Tuhan. Biar hadirat-Nya menjamah seluruh kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kami siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kuduskan setiap kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya setiap benih firman-Mu di dalam kehidupan kami yang Engkau berikan hari demi hari ya Bapa. Dan Roh Kudus kuasai setiap kami semuanya. Dan kuasa roh jahat, kuasa-kuasa yang tidak berkenan yang akan mengganggu kami, di saat kami mendengar firman-Mu, kami tolak patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan alaskan doa kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, dan pagi yang indah yang Tuhan berikan di dalam setiap pribadi-pribadi kita yang ada, yang mengikuti ibadah pagi hari ini secara online meskipun ada di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi satu kerinduan kita untuk kita memberi yang terbaik di dalam jam-jam ibadah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Akulah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah, yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita, Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8. Dan saya bacakan Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini Tuhan memberikan atau menyatakan bahwa Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Nah, kalau Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, pasti Tuhan akan pun mengakhiri di dalam segala sesuatu yang Tuhan jadikan. Pagi hari ini, mari Bapak, Ibu, serta saudara, kita akan belajar beberapa ayat dan kita mau renungkan dan kita dapatkan beberapa hal, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan inilah kita diteguhkan, kita dikuatkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 98 ayat 4, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 98 ayat 4, 7 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Ayat yang ke-7. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, dengan situasi kondisi saat ini, ya, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-4, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Nah, dalam situasi kondisi apapun, firman Tuhan menuliskan dan mengingatkan bagi kita semua, supaya kita tetap bermazmur, kita tetap bersorak-sorai, dan tetap kita di dalam Tuhan. Meskipun saat-saat ini di ayat 7, 8, dan 9 mengatakan, laut bergemuruh serta isinya, dunia serta yang ada di dalamnya. Nah, kita mau melihat dalam situasi kondisi saat ini. Di Manado beberapa hari kemarin telah dinyatakan dan terjadi yaitu gelombang pasang yang besar. Nah, sampai masuk ke daerah pertokoan atau mal yang ada di Manado. Nah, itu satu tanda. Dan berikutnya juga di ayat 8, sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Nah, ini satu penggenapan firman Tuhan yang sedang terjadi saat-saat ini. Di sana dikatakan sungai-sungai
tepuk tangan. Nah, sungai-sungai saat ini meluap dan terjadi banjir ada di mana-mana. Baik di Kalimantan Selatan saat ini telah terjadi, dan juga yang ada di Bogor, yaitu banjir bandang, dan juga terjadi yaitu gunung-gunung. Bahkan di Jawa Timur, yaitu di daerah Lumajang, Gunung Semeru, dan di Jawa Tengah, yaitu gunung berapi. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Tidak hanya sampai di sana, ayat 9 dikatakan ia akan datang menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu serta Saudara, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Tuhan akan datang dengan keadilannya dan juga kebenarannya. Nah, tema pada pagi hari ini yaitu akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Dan di situ saya berikan satu subtema, keselamatan dari Allah. Nah, Bapak Ibu serta Saudara, mari kita merenungkan beberapa ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Karena keselamatan itu semua dari Allah. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 3, ayat 7 dan ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan Wahyu 3 ayat 7, ayat 10 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Itulah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat yang ke-10 sampai 13. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Nah, Bapak, Ibu, serta Saudara, apa yang kita dapat di dalam kitab Wahyu pasal 3, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-7, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, 10 sampai 13. Ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan. Ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, artinya, di mana Tuhan yang berkuasa, di mana Tuhan yang memiliki kehendak, dan Tuhan yang mempunyai segala-galanya, baik di bumi maupun di surga. Nah, dengan ayat 7 ini, berarti menyiratkan dan mengatakan dan memaknai satu kata, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Karena apa? Kalau Tuhan yang sudah menutup, maka tidak ada yang bisa membuka. Dan juga sebaliknya. Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada juga yang bisa menutupnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini dan apa yang terjadi saat ini? Baik banjir, baik gempa bumi, baik tanah longsor, baik gunung meletus. Nah, saat ini adalah satu penggenapan firman Tuhan yang sedang terjadi. Karena apa? Tuhan katakan, setiap kesempatan yang aku berikan kepadamu. Nah,
biar gunakanlah dengan sebaik-baiknya, yaitu waktu kita, hidup kita, dan bagaimana kita menjalani dan memaknai dalam hari-hari kita ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka apa yang harus kita perbuat di dalam hidup ini? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan biar menjadikan renungan dan menjadi satu kekuatan dan satu gairah dalam kehidupan kita supaya kita mengenal Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh. Yang pertama, yaitu menuruti firman Tuhan dan tekun di dalam Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal yang ketiga. Saya bacakan Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, saat-saat ini pertolongan kita, pengharapan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita menuruti firman Tuhan dan bagaimana kita memiliki hidup yang tekun di dalam Tuhan. Arti dari kata tekun yaitu rajin dan kita sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita di dalam Tuhan, atau di dalam kita melayani di pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara, inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita semuanya pagi hari ini. Mari kita terima firman Tuhan dengan benar. Mari kita hidupi di dalam hari-hari kita. Dan mari kita tetap tekun baik dalam situasi kondisi apapun. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, yang kedua, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Maaf, ayat yang ke-11. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, jadi iman sangat dituntut di dalam kehidupan kita hari demi hari, saat-saat ini. Nah, kalau iman kita percaya dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan itulah yang menyediakan mahkota bagi kita. Karena ayat ini mengatakan supaya iman percaya kita tetap teguh. Nah, bagaimana kita membangun iman percaya kita di dalam Tuhan? Kalau kita tidak pernah mengalami atau perjumpaan kepada Tuhan, baik lewat kita, jam-jam kita, waktu kita untuk kita bersekutu bersama Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama atau secara berjemaat. Nah, itulah dengan kita mendengar kebenaran firman Tuhan apa yang ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan. Disitulah dengan kita mendengar iman kita akan bertumbuh. Setelah iman kita tumbuh, disitulah kita hidupi di dalam hari-hari kita. Dengan situasi kondisi apapun, kalau kita punya pengalaman bersama Tuhan, di dalam hidup kita, hari-hari kita, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, dan pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan kita, Yesus Kristus, kita yakin dan percaya Tuhan sediakan mahkota di dalam hidup kita ini. Yang ketiga, bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup ini? Yang pertama, yaitu kita mau menuruti firman Tuhan dan kita tekun di dalam Tuhan. Yang kedua, kita miliki iman kita teguh di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, setia di dalam
Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, Bapak Ibu serta Saudara dikasih Tuhan, ayat ini sangat luar biasa. Di mana kita hidup di dalam kesetiaan, di dalam Tuhan, maka nama kita akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi saya cuplik beberapa artikel, diantaranya yaitu mengenai kota Philadelphia. Kota Philadelphia ini dibangun di antara tahun 189 sebelum Masehi dan hingga tahun 138 Masehi. Kota ini dinamakan Philadelphia, yaitu artinya kasih persaudaraan. Karena kasih antara Attalus II kepada kakaknya, yaitu Eumenes II dari Raja Pergamus pada saat itu. Nah, kota Philadelphia terletak di lembah Kogamis dan sumbu baik di dalam jalur perdagangan kota ini. Nah, dan barang-barang yang dipasok atau barang-barang untuk diperjualbelikan pada saat itu, maka selalu melewati, yaitu kota Philadelphia ini, dan dari pelabuhan Smyrna yang dibawa ke Frigia, dan di situ akan lewat di dalam kota Philadelphia ini. Jadi dikatakan untuk jalur perdagangan itu sangat bagus dan luar biasa. Nah, tetapi ada satu hal yang tidak menguntungkan di dalam kota ini. Karena apa? Di saat itu sering terjadi, yaitu gunung meletus karena banyak gunung berapi di sana, dan juga gempa bumi. Nah, jadi di daerah itu sangat, kalau terjadi maka akan mencekam sekali. Dan sampai 12 kota di daerah itu hancur, baik di antaranya Philadelphia, Sardis, dan kota-kota yang lain. Nah, dari hal inilah maka orang-orang yang di sana pada saat itu, dia diambang sangat ketakutan, dan dia tidak mau membangun rumahnya kembali, bahkan kota itu. Nah, dari hal inilah maka ayat dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-13 mengatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Artinya, jadi dalam pengalaman dan perasaan serta ketakutan itulah, maka di situ ada satu janji Tuhan, yaitu di dalam ayat ini, yaitu janji Tuhan di mana setiap orang yang setia di dalam Tuhan, maka disitulah ia akan dijadikan soko guru. Nah, dalam arti kesetiaan, sampai orang-orang yang ada di sana pada saat itu yang dipilih Tuhan, dia sangat setia sampai akhir hayatnya, maka disitulah kesetiaan orang-orang itulah menjadi teladan. Dan disitulah orang-orang itu menjadi berkat. Karena dalam kesetiaan sangat dihormati, sangat diingat, yaitu kebaikannya. Nah, dengan ayat inilah maka Tuhan menjanjikan, yaitu kota yang baru, yaitu Yerusalem.
Yerusalem, yaitu surga. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dari arti kesetiaan inilah ya mempunyai makna yang luar biasa. Bagaimana kita berpegang teguh kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki pendirian ya di saat iman percaya kita di dalam Tuhan tidak mudah diombang-ambingkan dengan situasi kondisi, bahkan hal-hal yang lain yang akan menarik iman kita untuk jatuh. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang janjinya Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita mau patuh, mau kita taat di dalam firman Tuhan. Karena kesetiaan inilah sangat berarti di dalam hidup ini. Sampai Tuhan berikan nafas kita, maupun sampai akhir hayat kita, kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Kita baca Lukas pasal yang ke-18. Untuk ayat yang terakhir, Lukas 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-18 ayat 10 sampai 13. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Nah, Bapak Ibu serta saudara, seringkali kita mengatakan, mungkin kita membenarkan diri kita bahwa Tuhan, aku bukan orang yang jahat, aku bukan pembunuh, mungkin aku bukan pezina Tuhan, dan aku taat setia di dalam Engkau di dalam jam-jam ibadahku, bahkan aku memberikan perpuluhan kepadamu Tuhan. Nah, mungkin seringkali kehidupan kita memberikan pembenaran seperti itu. Tetapi kita tidak sadar ada kalanya kita melakukan kesombongan di dalam Tuhan. Nah, tetapi seorang Farisi mengatakan, Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku semestinya tidak layak Tuhan di hadapan-Mu. Tetapi Engkau Tuhan yang bisa mengampuniku. Bagaimana Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan dengan situasi kondisi saat ini dan juga hari-hari yang Tuhan berikan di dalam hidup ini? Bagaimana kita menyingkapinya? Sebab di dalam Tuhan yang diinginkan hati dan hidup kita, yaitu menyenangkan hatinya Tuhan. Yaitu lewat kehidupan kita, lewat hari-hari kita. Bagaimana kita bersosialisasi dengan keluarga, dengan orang lain, dan di mana kita berada Tuhan tempatkan dalam kehidupan ini. Apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah kita menjadi dampak bagi orang lain? Bisa membangun roh orang lain untuk bertumbuh, untuk berakar, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita miliki selama ini, itu sifatnya sementara. Tetapi Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, ikutlah aku, turutilah firman-Ku, dan tekunlah di dalam Tuhan, dan milikilah iman yang sungguh-sungguh dan percaya di dalam Tuhan, dan juga miliki kesetiaan yang benar
di hadapan Tuhan. Itulah keselamatan kita akan dapat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkannya, dan kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi yang indah Kau berikan bagi kami. Lewat kebenaran firman-Mu itulah Tuhan yang menguatkan dan yang meneguhkan iman percaya kami. Baik pengiringan kami kepada Engkau, baik kami saat melayani pekerjaan-Mu yang ada Tuhan. Biar kami boleh menangkap apa menjadikan isi hati-Mu untuk kami kerjakan di dalam hari-hari kami Tuhan. Meskipun situasi kondisi saat ini Tuhan dan penggenapan firman-Mu sedang terjadi. Ada kabar gempa bumi, ada kabar gunung meletus, ada kabar banjir bandang, bahkan ada kabar Tuhan yaitu kebanjiran, tanah longsor dan lain sebagainya Tuhan. Tetapi kami tetap mempunyai Allah yang hidup, yang menjadikan keselamatan bagi kami semuanya Tuhan. Biar apapun yang terjadi Tuhan, kami boleh mengucap syukur di dalam Engkau Tuhan. Sebab ada rancangan-Mu yang terindah yang Engkau nyatakan saat-saat ini. Bahwa Engkau yang mengasihi kami, bahwa Engkau yang menyelamatkan kami, dan Engkau yang mengampuni setiap kami umat-Mu yang ada saat-saat ini. Atas dosa, atas pelanggaran, maupun kejahatan kami yang kami lakukan Tuhan. Biar Engkau mengampuni kami setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Dan Engkau Tuhan berikan kekuatan keluarga bagi saudara-saudara kami yang saat-saat ini terdampak oleh bencana alam Tuhan. Biar mereka tetap memiliki iman yang teguh kepada Engkau. Dan mereka tetap masuk di dalam rancangan-Mu yang terindah ya Bapa. Bahwa karya keselamatan itulah Tuhan yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau kasihkan dengan cuma-cuma untuk dengan Engkau mati di atas Golgota Tuhan. Untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu menolong kita di dalam kami kesesakan, dan Allah yang melepaskan setiap kami belenggu-belenggu dosa yang mengikat di dalam setiap kehidupan kami yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pemerintah pusat, daerah, maupun yang ada saat-saat ini Tuhan, yang terjadi bencana-bencana alam di mana-mana tempat, baik sukarelawan, baik semua instansi yang terkait dan masyarakat yang ada Tuhan, untuk berbagi Tuhan, untuk saling peduli, untuk saling menguatkan satu sama lain, dan membantu di dalam kekurangan mereka apa yang mereka butuhkan saat-saat ini dengan terdampaknya bencana alam saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama staf jajarannya dari pusat daerah Tuhan, apa yang dikerjakan biar dalam pemerintahan ini semuanya yang terbaik Tuhan, dan untuk kesejahteraan, untuk pemulihan dengan situasi kondisi saat ini juga ya Bapak, dan juga terlebih ada kesejahteraan dan damai sejahtera-Mu dalam bangsa kami Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar setiap orang-orang yang percaya, setiap orang-orang yang dipulihkan di dalam Engkau, biar mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, di mana Engkau tempatkan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan ya Bapa. Dan mereka juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan Engkau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang sudah kami nikmati, dan kami percaya Roh Kudus menanamkan kebenaran ini dalam setiap pribadi kami masing-masing, supaya firman ini betul-betul menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Kami percaya Roh Kudus menolong kami dan memberkati kami, supaya firman kebenaran ini bekerja terus dalam hidup kami, dan setiap pribadi yang sudah mendengar firman kebenaran ini, kami percaya kekuasaan, kesehatan, kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami sekalian. Dan saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau tolong, Engkau memberkati, supaya kami bisa melihat akan pertolongan-Mu Tuhan yang nyata atas bangsa dan pemerintah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kasih karunia Allah menyertai kami sekalian.
kuasa kemuliaan Tuhan nyata, dan kami percaya Tuhan Engkau adalah matahari dan perisai yang menyinari bangsa kami ini dengan wajah-Mu Tuhan, supaya terang-Mu itu datang dan kemuliaan Tuhan boleh terbit atas bangsa kami, dan kami bisa melihat bahwa tidak ada lagi sesuatu yang menguasai hidup kami, karena semuanya sudah dibalut dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus senantiasa menolong dan menguatkan kami senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah limpah bagi kami sekalian, bagi kami untuk kami boleh berada bersama dengan Engkau dimanapun kami ada. Kami bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Kristus yang dengan darah-Mu sendiri dan perjanjian-Mu Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan, syukur dan hormat kami hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita beraktivitas bersama dengan Kristus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah nyata bagi kami sekalian, pertolongan Tuhan nyata bagi kami sekalian, mujizat Tuhan itu indah bagi kami sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.